gelar perkara khusus seperti yang dokter prediksi beliau datang. Hari ini gelar perkara khusus seperti yang dokter prediksi beliau datang. Ya, datang, dokter senang, ya. Cuman ada yang lucu sih sebenarnya, dokter ke kliniknya dia di Palembang sebagai pasien ingin melakukan treatment stem cell. Dokter Nanang silakan di sini. Dokter datang bersama dengan dokter Nanang, ya, dokter Nanang ke Palembang untuk melakukan treatment stem cell, ya. Pertama, yang dokter lakukan kenapa? Saudara DRL mengaku sebagai ahli stem cell, ya, mengaku sebagai ahli stem cell. Padahal, nih, dokter Nana satu angkatan dengan dokter Richard, betul ya? Pernah ya satu angkatan ya? Tetapi yang dokter sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Ya, sementara beliau selalu ngomong soal stem cell. Di sini adalah ijazah dari Dokter Nanang Masrani, ya, surat pendamping ijazah. Di sini ada keterangan beliau itu dijelaskan tentang stem cell. Kompetensinya memang stem cell, ya. Jadi Dokter Nanang itu benar mengerti tentang stem cell, berbeda dengan DRL. Yang dia kuliah pun di Universitas Udayana di DO. Jadi hati-hati. Jadi pada saat dokter ke Athena Palembang, dokter ingin menanyakan apa yang disebut dengan mini stem cell. Di situ dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Dugaannya itu adalah pembohongan publik dan itu tidak bisa dibahas, tidak bisa dibantah oleh saudara DRL. Ya, jadi itu fakta. Jadi hati-hati buat kalian yang ingin treatment di klinik Athena. Ya, tidak ada yang namanya mini stem cell sekian belas juta. Itu adalah sekretom. Ya, hati-hati buat para masyarakat. Ya. Jadi di situ ada dugaannya bentuk penipuan publik. Oke, kalau mau treatment, nah ahlinya ini salah satu bukti bahwa Dokter Nanang Masrani kompetensinya di stem cell. Ini buktinya. Ijazahnya nggak beli. Tapi dokter tadi salut ya sama DRL karena sudah nggak ada PhD. Tadi ditampangkan Dokter Richard MANS, PhD-nya kabur, lari kemana? Itu nggak tahu. Ada yang bilang ya PhD-nya ijazahnya beli. Kenapa? Karena PhD setahun itu nggak mungkin guys. Ya, tapi dari tadi salut, PhD-nya hilang, udah nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi dokter katakan di sini dokter nggak takut. Ya, yang dibahas adalah produk White Tomato. Yang dibahas adalah apa tadi? Sunscreen ya, yang tulisannya kayak kutu. Itu kan yang susah banget dilihat gitu. Terus SIP. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Ya. Kita ke sana, saya bersama dengan Dokter Nanang melihat nggak ada SIP. Kan Dokter Nanang lihat nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Dokter Richard pasang papan nama, coba, ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Tidak ada satupun, tapi tadi beliau cerita, ada kok surat izin prakteknya di lantai 2. Kan? Di lantai 2 ada. Sekarang kalian pikir, mungkin nggak seorang konsumen tiba-tiba naik, ucuk ke lantai 2? Mungkin nggak? Tanya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Jangan ngeles toh, mana loh? Cuma jelasin stop, kamu tuh ngeles, kalau salah, iya dokter saya salah, saya perbaiki. Gitu. Jadi dokter dugaannya apa? Kasusnya dia naik sidik, ya, melaporkan di bulan Desember ya, dan dia melaporkan dokter di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Dokter mau nanya tujuannya apa, gitu. Ya, mungkin ada Dokter Nanang yang pernah bersama dengan dokter, karena yang dipertanyakan SIP. Coba Dokter Nanang bisa menjelaskan pada saat bersama dengan dokter menggunakan wig. Dijelaskan ya, betul.
Kok dipermasalahkan sih Richard? Kan kamu tiap hari pakai wig, kamu permasalahkan kepala kamu kan nggak ada rambutnya. Kamu pakai wig, komentari dokter yang pakai wig di klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya, ntar ada ungkit-ungkit loh wignya kamu. Oke, Nana silakan. Majuan mungkin dokter Nana. Oke, jadi saya waktu itu bersama dokter karena memang dokter meminta saya untuk ditemani karena beliau rencananya mau terapi stem cell. Dan kebetulan saya sebagai kolega juga sahabat dokter yang latar belakang pendidikannya adalah magister ilmu biomedik di Keputusan Anti-Aging Medicine. Beliau menganggap bahwa tolong liatin bener nggak yang diganti di saya itu stem cell. Seperti itu. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau melintas seperti itu. Biasanya beliau konsultasi dan memang beliau itu menyerapkan ID asli ya. Asli. Pasportnya bahkan. Asli. Berarti kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus? Ya, kemudian masuk ke ruang konsultasi. Dia mau stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang menjadikan nantinya, terus kemudian sudah ada izin praktek atau enggak, dan stem cell itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail, dan kemudian memang ternyata bukan ya. Jawab apa? Silahkan jelaskan aja biar publik paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell, jadi bukan stem cell. Oh ya, jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, dokter secara sebagai sesama teman sejawat, dokter memohon maaf karena ada teman sejawat ya dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretom. Ya dokter memohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Ya. Oke, dalam hal ini saya bukan dalam tujuan untuk menjatuhkan usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harusnya dilakukan seperti apa. Ya betul. Ya jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nana Masrani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya. Gitu, tapi beliau mengaku sekarang adalah stem cell, ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? DRL tanggung jawab dong, gitu. Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Richard Lee, terus ada beberapa pertanyaan mungkin dari. Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan, karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat, masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah itu kalian jawab aja. Tadi Doti mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi Doti mohon sudahlah DRL, ya jangan, sudah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang Doti tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang dokter disponsori? Dokter Nana, Doti mohon maaf, tadi Doti sampaikan nama Dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT
yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus di situ juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRF terus? Emang ada bidang apa sih? Gitu. Nah, DRF tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke Dokter Samira. Oke, jadi di sini dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang personal Doktif duluan. Kamu yang mengatakan Doktif diceraikan oleh pasangannya Doktif dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dompeng dan bla-blanya, kan kamu duluan. Gitu, ya. Jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personal Doktif kemarin, kamu mulai lagi bilang Doktif apa? Oplas lah apa? Doktif melakukan stem cell yang beneran real, gitu loh. Dan harusnya istirahat selama 1 bulan, gitu loh. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatnya udah terjawab, jangan, gitu loh, karena biar cepet, gitu loh, untuk menghilangkan scar. Oh, hidungnya Doktif semuanya normal, kok nggak ada yang dioperasi gitu. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup, udah kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya Doktif. Ya, sebentar lagi Doktif kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah Doktif tentang Afizal, anak buahnya. Ya, Doktif pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan geng tikus SS, kamu perbaiki, tobat, gitu ya. Cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya DRL nggak berani menghindar ya. Berarti Doktif mau tanya tadi gitu tentang kemu'alafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama jangan pernah mempermainkan agama yang Doktif anut ya, itu membangunkan serigala tidur ya. Oke ya guys ya, mungkin ada pesan dari Pak Adi, monggo silakan. Dari pengacara. Gimana ya, soal teknis aja sih paling. Jadi ini kan agenda hari ini adalah gelar perkara khusus, itu sehubungan dengan laporan DRL, saudara DRL di Polres Jakarta Selatan, yang mungkin beberapa bulan lalu kita ketahui bahwa tahapnya ditingkatkan ke penyidikan. Makanya atas dasar itu kami pelajari kembali kasus-kasusnya, kami buka lagi bukti-buktinya, kami menemukan sebuah fakta atau indikasi sebenarnya menurut hemat kami atau berdasarkan analisa kami, perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, misalnya penyitaan. Nah itu terjadi, itu direalisasikan oleh penyidik. Ada penyitaan terhadap dokumen elektronik, seperti diketahui akun TikTok, ada penyitaan terhadap handphone yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. Maka dari situ ada dugaan pelanggaran hukum. Makanya sebagai warga negara kami melaporkan hal tersebut ke Biro Pengawasan Penyidikan. Disinilah tempatnya kami menyampaikan, dan alhamdulillah hari ini digelar perkaranya, dibuka semua fakta-faktanya. Seperti apa sih penyidikan yang dilakukan, siapa saja saksi-saksi yang diperiksa ahli, kemudian bagaimana tanggapan kami, bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Nah itu sudah kita paparkan semua. Itu terkait dengan 3 video ya, saya sampaikan terkait dengan 3 video. Itu ada postingan tanggal 4 Desember 2024 yang mereview produk white tomato. Kemudian postingan tanggal 5 yang mereview sunscreen WT. Kemudian postingan tanggal 9 Desember 2024 yang mengatakan terkait dengan Dr. Richard tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang. Itu semua kita sudah sampaikan fakta-faktanya, apa latar belakangnya. Produk white tomato kita sudah sama-sama ketahui dengan jelas bahwa sudah ada rilis dari BPOM misalnya,
tidak benar produk itu ada tomat putihnya, kemudian relabeling, itu fakta. Kemudian SIP, di review SIP itu kan disampaikan bahwa ini tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata. Sunscreen WT ya, sunscreen WT itu tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata, tidak ada klaim SPF-nya. Itu fakta. Itu fakta dan sangat sulit. Orang normal saja itu bisa sangat sulit untuk membaca tulisannya. Itu fakta. Kemudian terkait dengan SIP di Palembang yang mana dokter mengatakan Dr. Richard tidak memiliki SIP di Palembang, itu sudah kita jabarkan faktanya. Pada saat dokter dan Dr. Nanang datang ke klinik Athena Palembang, di bagian lobi di bagian depan dulu, tidak ada bagian papan. depan ya, di bagian depan itu tidak ada papan praktek yang mencantumkan SIP Dr. Richard. Kemudian masuk di bagian lobi, di bagian ruang konsultasi dokter itu sama sekali tidak dipasang. Dan ditanyakan kepada dokter yang melayani pada waktu itu ya, apakah ada SIP Dr. Richard, dan tidak dijawab. Nah tiba-tiba tadi disampaikan bahwa itu ada di lantai 2 tapi ya silahkan masyarakat yang menilai, nanti pengawas yang menilai seperti apa sebenarnya kejadiannya. Tapi yang jelas apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran itu kita sudah sampaikan semua di hadapan pengawas. Dan mungkin untuk kedepannya kita hanya bisa mengikuti prosesnya lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kami berharap ada keadilan dan kebenaran harus dikedepankan dan diungkap. Agenda selanjutnya apa, Pak? Ya, terus ada lagi ya. Nah. Kita kan punya 3 SIP. Dokter tanya ke dia, coba dong tanya, tadi kan punya izin prakteknya di Palembang, satunya di Jakarta Utara, satunya di Jakarta Selatan Kemang. Kok bisa ya surat izin praktek jadinya di 9,5 jam pada saat podcast Kabandensu? Lah terus kemarin pakai surat izin praktek apa? Bikin konten injeksi stem cell, treatment di klinik Athena berbagai macam cabang. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Pakai surat izin praktek mana? Ayo, dan di situ nggak bisa dijawab juga. Ya, gitu oke? Terima kasih dok.